Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MATLAB. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel kesayangan kalian, MATLAB. Dan pada video kali ini saya akan membahas konsep dasar materi tentang pertidaksamaan kuadrat. Pastikan kalian nonton sampai akhir karena saya akan memberikan berbagai contoh serta pembahasan dan ada tips dan triknya. Oke? Oke, sebelum kita mulai pertidaksamaan kuadrat, ada materi prasyarat yang perlu teman-teman kuasai, yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita bahas dulu persamaan kuadrat ya. Misalkan ada sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Cara maktorinnya gini. Teman-teman lihat A-nya ya, ini akan berpengaruh. Kita jadikan 1 per A. AX sama dengan 0 ya. Kemudian teman-teman cari dua buah nilai, dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan dia nilainya sama dengan B ya, sama dengan B yang ini. Dan kalau kita kalikan harus sama dengan A kali C. Oke. Contoh. Misalkan persamaan kuadrat yang akan kita faktorkan adalah 2x kuadrat ditambah 7x tambah 6. Tambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat di sini A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 7, dan C-nya 6 ya. Nah, kita ikutin yang ini. 1 per A. AX. Berarti A-nya 2 kan. 1 per 2. 2x. Sama dengan 0. Kemudian kita cari dua buah angka. Kalau dijumlahkan, tadi hasilnya harus B. Pada soal ini B-nya berapa? 7. Dan kalau dikalikan harus sama dengan A kali C. Berarti A-nya 2, C-nya 6. 2 kali 6, 12 gitu. Nah, berapa bilangan kalau dijumlahkan hasilnya 7, kalau dikalikan 12, maka kita peroleh 3 dan 4 ya. Jadi plus 4 plus 3. Nah, yang setengah ini kalikan ke salah satu ya. Setengah kali 2x tambah 4. Setengah dari 2x itu kan x. Setengah dari 4, 2. Yang sebelah kanannya ya tetap 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu ini pembuat nolnya berapa? Jadi ini x tambah 2 kali 2x tambah 3 sama dengan 0. Itu kan bisa aja x tambah 2 sama dengan 0 atau 2x tambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x-nya berapa? 0 dikurangi 2, negatif 2. Dari sini 2x-nya adalah negatif 3 atau x-nya adalah negatif 3 per 2. Dan ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Simpel ya. Oke, gimana? Udah jelas? Lagi ya. Kita coba lagi. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat berikutnya. 2x kuadrat berapa? Tambah x min 3 aja. Tambah x min 3 sama dengan 0. Di sini A-nya masih 2, berarti kita jadikan 1 per A, 1 per 2, AX. 2x sama dengan 0. Cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan harus berapa coba? Harus sama dengan B, di sini B-nya adalah 1. Dikalikan harus sama dengan A kali C, berarti 2 kali negatif 3, negatif 6. Coba berapa? Kalau dijumlahkan 1, kalau dikalikan negatif 6, 3 dan negatif 2, ya enggak? Min 2 plus 3 gitu ya. Setengah kali 2x itu x. Setengah kali min 2 itu min 1. Yang ini tetap 2x tambah 3 sama dengan 0. Tapi bagi teman-teman yang udah bisa cara maktorin kayak gini, ini di skip aja videonya ya. Ini pembuat nolnya berapa? Langsung aja. X min 1 sama dengan 0. Maka x-nya adalah kebalikan tandanya. Kalau ini negatif berarti dia positif. Positif 1. Yang ini 2x tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya berapa? Ini kan plus 3, oh berarti min 3. Tapi di depan x-nya ada koefisien 2, berarti kita bagi 2 per 2. Nah, ini adalah akar-akarnya, x1 dan x2. Ini penting ya, nanti pertidaksamaan kita akan mencari titik kritis pembuat 0. Jadi kita gunakan ini nantinya. Oke? Udah bisa? Oke, sekali lagi. Misalkan kita mau nyari akar-akar dari 3x kuadrat min x min 2. Min x min 2 sama dengan 0. Ya, di sini A-nya kan 3.
Jadi 1/3 3x, 3x sama dengan 0. Kita cari yang dijumlahkan, hasilnya itu B. B-nya di sini negatif 1 ya. Dikalikan sama dengan A kali C. 3 kali negatif 2, negatif 6. Berapa? Ya, negatif 3 dan positif 2. Min 3 plus 2. 1/3 kali 3x itu x. 1/3 kali min 3 itu min 1. Kemudian 3x tambah 2 sama dengan 0. Pembuat nolnya. X min 1 sama dengan 0. Maka x-nya adalah positif 1. Ini berapa? X-nya negatif 2 per koefisiennya 3. Negatif 2/3. Oke, ini akar-akarnya. Oke, paham ya? Nah, itu kan barusan A-nya itu lebih dari 1 ya. Gimana kalau ternyata A-nya adalah 1? Nah, sekarang gimana kalau misalnya A-nya adalah 1? Misal kita akan persamaan kuadrat yang akan kita faktorkan itu adalah x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Di sini A-nya 1. Tadi kan gimana? 1 per A, AX kan? AX, ya enggak? Nah, kalau A-nya 1 ya lebih sederhana. A-nya 1, 1/1. Berarti teman-teman gak usah lihat A-nya lagi. Karena dia 1, langsung aja. X gitu. Sama dengan 0. Karena A-nya 1. Sederhana kan? Lalu yang dijumlahkan harus berapa? Sama dengan B. B-nya 5. Dikalikan A kali C. 6 kali 1. Berarti kita cukup lihat C-nya aja. Kalau A-nya 1. Ya, 6 kali 1 ya tetap 6. Berapa? 2 dan 3. Plus 2 plus 3. Berapa X-nya? Negatif 2. X-nya negatif 3. Ini X1 dan X2. Lagi. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat tambah X min 12. Misalkan seperti ini. Langsung aja. X sama dengan 0. A-nya berapa? 1. B-nya 1. C-nya negatif 12. Kita cari dijumlahkan harus positif 1 dikalikan negatif 12 kan. Berapa? 4 dan negatif 3. Plus 4 min 3. Jadi X-nya berapa? Negatif 4. X-nya adalah positif 3. Nah, bisa ya? Oke. Nah, kalau teman-teman udah bisa cara menentukan akar-akar, kita lanjut sekarang ke pertidaksamaan kuadrat. Oke, sekarang kita bahas pertidaksamaan kuadrat. Ya, jadi bedanya kalau tadi kan kita pakai sama dengan. Sekarang pertidaksamaan bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ya, contoh, saya akan pakai yang tadi lagi soalnya, yaitu 2x kuadrat tambah 7x tambah 6. Kalau tadi kan pakai sama dengan ya. Sekarang kita ganti dengan pertidaksamaan. Ini saya ubah jadi lebih dari sama dengan 0 gitu. Caranya sama seperti yang tadi, teman-teman faktorkan dulu. Ya, tujuannya kita mencari pembuat nolnya dulu. Ya, kita mencari titik kritis disebutnya. Ini kita faktorkan, A-nya kan 2. 1/2, 2x, 2x. Cuman tandanya ini bukan sama dengan lagi, tapi lebih dari sama dengan 0 gitu. Coba masih ingat gak tadi? Dijumlahkan harus sama dengan B kan? Harus sama dengan 7. Dikalikan A kali C. 2 kali 6. 12. Berapa? 3 dan 4. Oke? Plus 4 plus 3. Setengah kali 2x tambah 4 itu x tambah 2. Yang kanan tetap 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, titik kritisnya kita cari titik kritis dulu. Ya. Jadi bukan penyelesaiannya. Ini titik kritis x sama dengan berapa? Pembuat nolnya negatif 2. Kalau di sini x-nya berapa? Ini kan positif 3, berarti negatif 3 per koefisiennya itu 2. Nah, ini titik kritis. Kemudian kita buat garis bilangan menentukan daerah. Ya, menentukan daerah mana yang menjadi penyelesaiannya. Lihat negatif 2 dengan negatif 3/2 mana yang lebih kecil? Ya jelas negatif 2 ya. Jadi dia di kiri dan 3/2-nya di kanan. Ini negatif 3/2. Ini negatif 2. Kemudian perhatikan juga tandanya. Kalau tandanya pakai sama dengan seperti ini, maka intervalnya tertutup. Ini tertutup. Jadi dia masuk ke penyelesaian. Seandainya nggak pakai sama dengan, dia intervalnya terbuka nantinya. Kemudian kita tentukan tanda. Ya, kita tentukan tanda. Gini. Kemungkinan kalau di sekolah itu kalian diajarkan mengecek dengan mengambil sebuah nilai. Ya, itu bisa.
Tapi saya akan ngasih sedikit triknya. Pertama, teman-teman tentukan tanda paling kanan. Ya, tentukan tanda paling kanan. Karena ini akan bermanfaat ketika kita nanti belajar pertidaksamaan suku banyak. Kalau pangkatnya udah bukan pangkat 2 lagi, pangkat 3, 4 gitu. Jadi kita tidak usah uji coba nilai setiap daerah. Gini, kita tentukan daerah paling kanan, hanya lihat koefisien X-nya aja. Ini koefisien X-nya kan 1, positif. Ini koefisien X-nya 2, positif. Positif kali positif, maka yang kanan ini pasti positif. Ya, yang kanan ini pasti positif. Beda lagi kalau misalnya X tambah 2, kemudian min X tambah 3. Oh, ini berarti daerah paling kanannya. Ya, lebih dari 0. Daerah paling kanan ini pasti negatif. Kenapa? Karena koefisien X-nya positif, yang ini negatif. Positif kali negatif, negatif. Paham ya? Daerah paling kanan itu ditentukan dari perkalian koefisien X-nya. Kalau dari ke kiri, ya pasti berubah tanda ya. Untuk pertidaksamaan kuadrat itu pasti berubah. Ini jadi min, ini jadi plus. Oke? Nah, yang kita cari apa? Nah, lihat lagi ke soal. Tandanya apa? Lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 itu kan 0 atau positif, ya enggak? Lebih dari 0 itu kan positif. Ada sama dengan 0-nya, berarti 0. 0 dan positif. Berarti yang kesini nih. Dari negatif 3/2 ke kanan. Dari negatif 2, positif itu ke kiri. Dari negatif 2 ke kiri, artinya apa? Ya, X-nya kurang dari negatif 2. Lihat intervalnya tertutup. Ya, pakai sama dengan. X kurang dari sama dengan negatif 2. Atau dari negatif 3/2 ke kanan. Berarti kan lebih besar ya. X lebih dari, pakai sama dengan juga karena tertutup. Negatif 3/2. Oke, beres ya. Seperti itu. Lagi, misalkan kita akan mencari yang kedua, yang tadi juga ya soalnya. 3x kuadrat min x min 2. Min x min 2. Sekarang kurang dari 0. Oke. Ini A-nya 3. Berarti 1/3. 3x, 3x. Kurang dari 0. Cari 2 angka. Kalau dijumlahkan harus sama dengan B. Di sini B-nya negatif 1. Dikalikan A kali C. 3 kali negatif 2. Negatif 6. Sabaraha. Negatif 3 dan positif 2. Ya enggak? Min 3 plus 2. 1/3 kali 3. X. Sepertiga kali min 3 itu min 1. Ini tetap 3x tambah 2 kurang dari 0. Kita cari titik kritisnya. Berarti X-nya sama dengan 1. Ini X-nya berapa? Ini kan positif 2. Oh, berarti negatif 2 per koefisien X-nya 3. Oke. Kita buat garis bilangan lagi. Ya, sebenarnya kalau udah terbiasa, kita juga bisa menyelesaikan tanpa garis bilangan. Ya, kalau udah tahu pola-polanya. Di sini yang paling kecil itu negatif 2/3. Di kiri berarti ya, negatif 2/3. Yang besarnya itu 1 di kanan. Nah, di sini kan soalnya nggak pakai sama dengan ya, kurang dari aja kan. Berarti intervalnya ya terbuka. Oke. Lihat paling kanan tandanya apa? Positif kali positif. Ini yang kanan positif. Yang kiri negatif. Ini pasti positif lagi. Yang kita cari kurang dari 0. Berarti yang negatif. Ini nih. Daerah sini jawabannya. Gimana tuh nulisnya? Ya, negatif 2/3 itu kurang dari X kurang dari 1. Atau boleh juga teman-teman bacanya X-nya kurang dari 1 lebih dari negatif 2/3. Atau boleh juga X-nya lebih dari negatif 2/3 kurang dari 1. Ya sama aja. Ya, simpel kan? Mau contoh lagi? Oke, contoh lagi. Ini hapus dulu. Ya, contoh lagi. Misalnya kita akan mencari X kuadrat tambah X min 12 yang tadi lagi. Tandanya apa? Mau lebih dari aja ya. Lebih dari 0 sama aja. Ini kita faktorkan. Oh ya, ini kan koefisiennya 1 ya. Ya, langsung aja. Dijumlahkan hasilnya harus berapa? 1 dikalikan negatif 12. Berapa? Ya, 4 dan negatif 3 plus 4 min 3. Gitu ya. Jadi pembuat nolnya berapa? Dari X plus 4, X sama dengan negatif 4. Ini titik kritisnya. Dari X min 3, berarti X sama dengan positif 3. Buat garis bilangan lagi. Yang kiri negatif 4, yang kanan positif 3. Tandanya gimana? Kanan itu positif kali positif. Kanannya positif, ini negatif, ini positif. Yang kita cari lebih dari, berarti kan yang positif. Nah, ke sini.
ini juga positif ke kiri. Jadi X kurang dari negatif 4 atau X-nya lebih dari 3. Simpel ya, tanpa sama dengan, karena ini terbuka intervalnya. Oke, nah ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Saya rasa cukup sampai sini, ini udah cukup jelas ya. Insya Allah berikutnya saya bahas pertidaksamaan suku banyak. Jadi pangkatnya udah bukan pangkat 2 lagi, nanti pangkat 3, pangkat 4, atau sebagainya. Kemudian saya juga akan bahas pertidaksamaan rasional, irasional, dan sebagainya. Oke, semoga video sederhana ini, video singkat ini bisa memberikan ilmu baru bagi teman-teman ya, meskipun nggak seberapa sih. Ya, itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.